Luar biasa Bapak Ibu guru sudah mau bergabung pada pagi ini. Kami calon guru penggerak hari ini kami akan melaksanakan sedikit sosialisasi dan kita nanti akan sharing bersama mengenai budaya positif. Kami akan memberikan sedikit gambaran, kemudian kita akan berdiskusi bersama untuk dan kita melihat sesuai dengan kita punya situasi di sekolah kita. Sebenarnya kurikulum Merdeka atau program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Kemendikbud ini sebenarnya dirancang untuk menjawab di zaman yang modern ya. Jadi pola atau pengajaran atau apa sudah beda sesuai dengan kodrat zaman. Jadi pada awalnya kami mengikuti CGP ini, kami juga sama seperti Bapak Ibu banyak mengeluh, kemudian keras dengan anak, kadang-kadang kita bahkan sampai pukul anak, usir anak dan sebagainya. Kemudian kita mengajar juga, kita sering mengeluh dengan kondisi kelas yang hiruk pikuk, yang ribut dan sebagainya seperti itu. Kemudian kami masuk di guru penggerak juga, pada saat diskusi pertama tuh kami meluapkan semua kami punya keluh kesah seperti perkembangan zaman menggunakan HP, kemudian anak-anak semakin kurang ajar, anak-anak tidak tahu hormat, tidak tahu menghargai orang tua dan sebagainya. Itu kan banyak sekali itu sebenarnya permasalahannya. Setelah kami mengikuti kegiatan, kami diminta untuk mensosialisasikan mengenai budaya positif. Jadi Ki Hajar Dewantara itu dia mengajarkan bahwa anak-anak itu ibaratnya seperti tanaman. Ibarat itu seperti tanaman. Jadi berbeda-beda jenis. Setiap jenis kan dia punya perawatannya masing-masing dan sebagainya. Untuk anak, untuk paksa anak harus, sebenarnya kan kita fokusnya kan hanya di isi kepala saja tuh sebenarnya. Tetapi kurikulum Merdeka itu intinya tuh di mana mereka mencapai tujuan hidup yang besok-besok itu mereka bisa menolong dirinya sendiri, mereka bisa berusaha, mereka bisa bertanggung jawab, mereka bisa dewasa dan sebagainya. Itu dari hal-hal yang kecil. Tujuan hidup mereka dapat dengan bebas, besok lusa mereka dapat pekerjaan juga dengan rasa bahagia, dengan tidak tanpa rasa beban. Menjadi seorang guru harus mampu memberikan suri teladan, mampu membangkitkan atau menggugah semangat, harus memberikan dorongan dan semangat, dorongan moral dan semangat kerja. Jadi ada dorongan moral di sini. Jadi budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, dan penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Dalam budaya positif ini ada 6 poin. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nanti akan dibawakan oleh teman kita Ibu Asti. Kemudian motivasi dan hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi, saya sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru oleh Ibu Marlin. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan disiplin positif, langsung disiplin positif. Nanti setelah ini kita akan sharing ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Baik, pada tempat yang pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri
agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kecenderungan umum yaitu dia menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau hukuman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan, kita sering memberikan hukuman dibanding dengan konsekuensi. Kalau siswa atau peserta didik dia melakukan kesalahan, secara langsung kita memberikan hukuman tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi untuk itu kita harus merubah cara berpikir kita bahwa dalam melakukan suatu tindakan itu harus ada kesepakatan terlebih dahulu dengan kita punya anak murid. Kemudian yang berikut, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang umumnya atau yang universal itu dia sesuai dengan profil belajar Pancasila. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want the answer, yes or no? Saatnya jam ketiga dimulai. Will understand. Put your sweet lips Time to begin a little the lesson. closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, you'll have to go. Oke, baik. Yang berikut yang di sini yang saya ingin jelaskan bahwa biasanya ya, termasuk saya sendiri pribadi juga sering melakukan istilahnya motivasi kepada murid dengan memberikan semacam apresiasi apabila peserta didik melakukan sesuatu hal yang positif. Kita sering mengangkat jempol atau memberi tepukan tangan, itu kita selalu lakukan. Sebenarnya hal itu boleh, tapi menurut saya harus ada dasar dari dalam diri
kita harus membangun rasa bahwa bahwa mereka harus berubah. Jangan hanya karena ingin mendapatkan sesuatu, misalnya hadiah, baru dia kalau ada hadiah berarti saya lakukan, kalau tidak ada saya tidak mau. Jadi kita tidak boleh maksudnya bukan menjamin tapi memberi rasa kesadaran, menanamkan rasa kesadaran pada peserta didik itu sendiri. Oke. Itu saja, mungkin ada tambahan dari Ibu yang Baik, jadi motivasi itu ada dua jenis motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Kalau motivasi dari luar itu seperti kita pukul anak, kan anak takut, nanti dia tidak buat lagi. Nah, itu motivasi yang hanya dari luar. Jadi dia akan membuat sesuatu karena dia takut dengan gurunya, karena dia takut dikeluarkan atau dia takut diskor dan sebagainya. Kalau misalnya kita ancam itu juga motivasi dari luar. Dia akan buat sesuatu karena kita punya ancaman. Tapi kalau motivasi dari dalam itu kita langsung gerakan langsung dari hatinya sehingga dia sadar diri, tanpa kita suruh, tanpa kita marah, bentak, dia sudah gerak sendiri, dia sudah melakukan apa yang sesuai. Dia harus belajar, dia harus seperti apa, bel, istirahat, dia harus masuk dan sebagainya. Jadi saya juga baru tahu di sini bahwa motivasi itu ada dua jenis. Jadi seperti ancaman, hukuman, suara keras dan sebagainya, itu hanya motivasi yang hanya istilahnya dia lenting saja langsung kembali begitu. Dia tidak masuk sampai kita, dan rutinitas itu dia akan buat seterusnya, dan walaupun kita omong sampai bosan-bosan juga tetap mereka tidak akan sadar. Makanya kadang-kadang kita bilang, anak-anak nih kita omong-omong juga mereka tidak tahu sadar-sadar. Memang karena itu motivasinya dari luar, bukan motivasi dari dalam. Sedangkan kalau motivasi dari dalam, bagaimana motivasi dari dalam itu kita mulai dengan yang pertama itu kita menghargai anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai kita punya anak kandung sendiri seperti itu. Jadi kita menganggap mereka, kita menghargai mereka punya pribadi. Orang lain bilang mereka nakal, kita dengar dari kiri kanan bilang dia anak begini-begini, tapi kita sebagai guru kita harus menghargai mereka punya pribadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap mereka dalam satu kelas umur yang sama tapi potensinya berbeda-beda. Jadi setiap anak itu dilahirkan dengan potensi yang luar biasa sebenarnya. Tapi kita kan tidak pernah menggali atau tidak mengetahui seperti itu. Jadi tugas kita untuk menuntun mereka itu supaya mereka punya potensi itu keluar sampai maksimal. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ada anak-anak yang troublemaker di dalam kelas, itu kan kita paling pusing. Sebenarnya dia itu yang punya potensi paling besar. Paling pertama kita menghargai mereka sebagai pribadi yang unik. Kemudian mengenai hukuman dan penghargaan, jujur saya kan seperti kadang-kadang tuh saya bilang, kamu dapat 100, saya kasih 100.000, kan kita biasanya begitu toh, kita kasih hadiah, kita kasih uang dan sebagainya. Saya dulu awal-awal buat begitu tuh hanya 1-2 orang. Sampai tahun yang kemudian ini, sampai uang masih tetap utuh karena mereka tidak ada yang dapat 100 pada saat ujian. Karena itu bukan motivasi dari dalam, tapi motivasi dari luar. Jadi bagaimana kita membuat mereka sadar itu benar-benar dari dalam hati mereka membuat sesuatu yang mereka anggap sudah baik, sudah benar. Caranya yang pertama itu kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kita tidak buat peraturan atau kamu tahu tidak peraturan di sekolah itu harus begini dan sebagainya. Tetapi kita membuat kesepakatan di mana kita semua buat aturan bersama masuk kelas. Bagaimana? Kita buat kesepakatan kelas. Kita mulai tanya, kira-kira di dalam kelas ini kamu rasa terganggu itu apa saja? Misalnya, dia begini, ibu saya tidak suka dia begini, saya tidak suka dia begini, dia yang buat ribut dan sebagainya. Kita buat kesepakatan mereka yang berbicara. Jadi setiap anak misalnya, kau maunya apa? Kau maunya apa? Kau maunya apa? Semua anak kita tanya, kau maunya apa? Supaya ibu juga jangan kepala sakit, ibu kita tanya mereka. Jadi mereka yang membuat aturan mereka sendiri. Nanti itu akan muncul motivasi dari dalam. Jadi mereka menyadari mereka punya kesalahan. Jadi misalnya kita tuh hanya sebagai manajemen juga sebenarnya. Kita menuntut mereka juga, kita juga sebagai manajemen. Jadi
dalam perkembangan kita melaksanakan itu, kalau saya pribadi sendiri, jujur ya, saya di dalam kelas juga masih suka teriak apa segala macam, tapi saya rasa mulai berkurang karena saya juga membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas dibuat oleh mereka sendiri. Kita punya bahasa yang, ih kamu ini hari luar biasa ya, kok bisa kerja, ih ibu bangga sekali. Itu bisa jadi motivasi dari dalam. Hukuman bersifat tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Hukuman bersifat satu arah. Jadi kita menghukum mereka itu kan hanya bersifat satu arah saja. Hukuman bisa berupa fisikis hingga anak tersakiti oleh perbuatan dan kata-kata. Jadi ketika kita membangun sebuah motivasi dari dalam, ketika satu kali kita memberikan mereka motivasi yang keluar dari dalam, itu dia punya tahap untuk potensinya tuh keluar seperti itu. Jadi kalau kita membentak dia dan sebagainya, itu dia punya motivasi tidak akan keluar, dan kalau motivasi tidak akan keluar, potensinya juga tidak akan keluar. Jadi dia kayak macam bekerja bersama kan. Kalau misalnya hari ini ada satu anak yang kita bimbing secara khusus dan dia luar biasa, ada perkembangan, kita beri dia motivasi, itu bukan cuma dia motivasi dari dalam, tapi nanti berikutnya juga dia punya potensinya akan keluar. Nanti dia akan bisa membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Kita sharing kira-kira pengalaman yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu di dalam kelas, kemudian marah dengan anak-anak, kemudian kira-kira efeknya seperti apa atau perasaan yang muncul itu seperti apa? Bisa di-sharing pengalaman. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Yani. Ini berdasarkan pengalaman nyata soal motivasi dari dalam dan dari luar. Kalau untuk motivasi dari luar itu memang saya juga sendiri sudah buat, dan motivasi dari dalam juga saya juga pernah buat itu. Cuman motivasi dari dalam ini ada anak-anak yang kayak kita makin ambil mereka punya hati, mereka makin besar kepala. Nah, itu solusinya bagaimana? Kadang itu makin kita manja, makin kita pokoknya ambil hati mereka, itu langsung dengan sendirinya, saya kerja, intinya saya dapat nilai 100 begitu. Nah, padahal kita sudah buat motivasi dari dalam. Jadi kita berikan mereka pujian. Kalau kita buat motivasi dari dalam untuk peserta didik yang mau belajar, itu 100% pasti maksimal. Tapi kalau untuk peserta didik yang malas, itu solusinya bagaimana? Saya kembalikan. Ya, terima kasih Bapak Adi. Ya. Mungkin ada lagi yang mau share pengalaman, silakan. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran di kelas 9. Nah, ada beberapa anak itu, misalnya di kelas 9A itu misalnya Miguel Savito, itu pada saat itu terjadi di semester 1. Ketika semester kemarin itu anaknya memang mendapat keluhan dari banyak guru, bukan cuma saya sebenarnya. Karena saya baru ketemu dia di kelas 9, jadi saya juga agak kaget. Sebelumnya hanya mendengar cerita, tapi ketika saya masuk dan menyaksikan sendiri, ternyata benar anaknya memang seperti itu. Langkah pertama saya menegur, pokoknya saya tegur sampai dengan 3 kali saya tegur. Dia tidak mengikuti apa yang saya kasih tahu ke dia, dia diam atau dia tidak mau ini. Tugas juga tidak dikerjakan, pokoknya semaunya dia sudah tidak kerja tugas, dia tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi arahan kita, dia mengganggu temannya. Akhirnya setelah saya sudah salah, mungkin saya yang salah, lebih baik saya terus tegur saja, lebih baik saya diam. Akhirnya saya mendiamkan dia, bahkan dia tanya juga saya tidak jawab, absen juga saya tidak absen, saya lewati saja. Akhirnya karena pengalaman itu mungkin dia juga rasa diri karena tidak dianggap di kelas. Akhirnya dia sendiri yang datang ke saya, Ibu, saya mau kerja tugas, Ibu kasih masuk saya di kelompok mana. Akhirnya dengan sendirinya sekarang dia sudah mulai mendekat ke saya, mulai yang pokoknya tanpa diperintah pun dia sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia sudah mulai berbaur dengan teman, sudah mengurangi langkahnya untuk mengganggu teman, sudah kurang. Karena memang anak-anak itu kita memang, saya juga stres, ributnya mereka itu seperti itu. Tapi dari dalam saya berpikir lagi, oh mereka ini
dari latar belakang keluarga, dari latar belakang budaya, yang cara berbicaranya itu suaranya itu keras. Jadi menurut kita yang baru datang itu kita kaget, oh ribut sekali. Tapi memang merekanya seperti itu, di rumah juga seperti itu. Jadi kita mau merubah mereka juga agak susah juga. Karena memang begitu, mau laki-laki mau perempuan semuanya serba teriak. Pinjam bolpen saja teriak, pinjam tip X saja teriak. Dan itu kalau kita yang dari tempat lain kita perempuan biasanya suaranya agak lembut, agak pelan. Tapi ini tidak. Kita mau salahkan yang ini bukan masalah gender lagi. Jadi tidak lagi masalah kau perempuan atau kau laki-laki, tidak. Ini kayaknya masalah di budayanya, kebiasaan di rumahnya, adatnya di rumah. Jadi dari kebiasaan di rumah seperti itu, dari kulturnya mereka seperti itu. Jadi sekarang bagaimana cara kita untuk bisa bawa mereka menjadi lebih baik. Karena saya bilang ibu datang ke sini, ibu tidak rugi, yang rugi kamu bayar uang sekolah, kamu punya pakaian kotor. Tapi kalau kamu datang sekolah hanya untuk hihihaha, hanya untuk bully teman, hanya untuk ganggu teman, buat apa datang sekolah? Kalau kita anak sekolah, berarti kita pulang itu kita harus bisa ada yang kita bawa. Misalnya hari ini saya omong tentang ASEAN, kamu tahu negara ASEAN biar satu saja, setidaknya ada yang kau bawa pulang. Tapi kalau kau pulang ke bawah hanya saya bilang, Ani punya bapak nama Anton, selesai di situ, maka buat apa? Nah, akhirnya memang kalau terkesan kalau saya mengajar itu mereka ribut, tapi memang saya memberikan mereka ruang untuk mereka bisa berbicara, tapi ada saatnya mereka harus diam. Memang kadang-kadang anak ini kalau kita biarkan terlalu overacting. Hanya maksudnya saya butuh lagi trik-trik apa lagi untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu, karena masalah satu lagi kebiasaan mereka menggunakan bahasa daerah. Nah, permisi saya ini pendatang, jadi iya saja memang hari Sabtu bisa pakai, tapi kalau hari yang lain nih maka saya juga bingung mau tangani mereka itu seperti apa. Sudah coba belajar juga tapi belum masuk juga ini nih. Mau belajar bahasa daerah itu saja dari semuanya butuh lagi penguatan seperti apa untuk menghadapi anak-anak yang model seperti itu. Terima kasih Bu Mimin, luar biasa sharingnya. Mungkin ada lagi yang mau sharing. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya kurang lebih sama dengan Ibu Mimin. Mengajar di kelas 9 ini semua kelas pasti ada anak yang memang Troublemaker. ya, seperti itu. Dan satu kelas itu pasti ada 2-3 orang seperti itu. Jadi saat kita di depan guru sedang berbicara, mereka juga sibuk ngobrol. Dan kalau bilang buat kesepakatan kelas tapi sepertinya tidak ada efek sampingnya. Mungkin saat itu iya, tapi setelah iya, berikutnya akan ulang lagi. Dan saat kita berikan tugas, biasanya ada yang hanya kesana kemari, ganggu teman, cerita, ngobrol, seolah-olah tugas itu tidak penting. Iya tuh. Kalau kita dulu kan pikir, ini saya harus kerja biar dapat nilai saja. Tapi dari mereka sepertinya tidak peduli, kayak begitu. Mungkin mereka pikirnya toh nanti juga saya akan lulus. Seperti itu pemikirannya. Jadi memang ada beberapa anak yang seperti itu. Jadi saat kita sampaikan pun nanti konsekuensinya begini, tetap tidak ada pengaruh sepertinya untuk mereka. Jadi saat waktu sudah habis, silakan dikumpul, itu baru mulai mereka kesana kemari. Dan itu pasti hanya beberapa orang saja yang selesai. Iya, seperti itu. Dan itu bukan hanya di satu kelas, semua kelas yang saya ajar itu, iya, ada yang seperti itu. Dan itu bukan hanya 1 orang, 2-3 orang, dan biasanya mereka kayak berkumpul begitu. Jadi kadang saya kasih pindah ke depan kayak kemana, tapi sama saja saya rasa. Jadi mungkin ada solusi atau penguatan seperti apalah. Mereka tuh sama sekali, kalau kita bilang mereka tuh sama sekali tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi untuk belajar, untuk berkembang, tidak ada. Satu dua orang. Karena itu sebenarnya runtutan dari apa yang kita lakukan dari awal, dari orang tuanya, dari kita, seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yang pertama tuh, satu poin utama tuh kita harus menghargai mereka sebagai pribadi yang
menganggap mereka sebagai saya punya anak kandung sendiri seperti itu. Jadi kayak macam Pak Adi tadi, Ibu Mimin, kemudian Ibu Reta, itu memang mereka saat ini memang mereka tidak ada motivasi benar. Jadi mereka punya motivasi dari dalam itu memang benar-benar tidak ada. Seperti itu. Jadi ini saya juga kadang-kadang saya yang awal-awal kemarin tuh saya pikir ini nih kita hanya teori saja ya, besok nanti saya masuk di kelas juga nanti saya buat seperti biasa lagi, seperti Ibu Reta bilang buat keyakinan kelas, tapi nanti hasilnya sama seperti itu. Ternyata saya coba buat di saya punya kelas, ada beberapa kelas. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu, ini jujur ya, Mama Reta, Ibu Eta juga pasti mengalami seperti itu. Kita kasih soal, kita tahu saja pasti hanya beberapa orang yang kerja sampai selesai. Berikutnya kita bilang yang belum selesai besok kerja di rumah, nanti baru kumpul. Ternyata tidak ada yang tidak sekali. Tapi setelah saya melakukan yang apa yang kami pelajari, saya buat di satu kelas, belum sampai jam semuanya sudah bersese-sese di depan saya. Ibu cek dulu. Itu saya kaget luar biasa seperti itu. Ternyata triknya hanya sederhana saja, kita ambil hatinya. Jadi di dalam satu kelas troublemaker-nya siapa? Yang buat owner-nya siapa? Kita fokus di dia dulu. Kalau dia sudah tenang, otomatis satu kelas tuh biar manusia 30 kita dengar sunyi sekali kalau mereka lagi sibuk kerja. Seperti itu. Jadi saya pakai di kelas 7C itu yang troublemaker tuh dia punya teman duduk. Saya bilang kau bangun, pergi duduk di tempat lain, saya duduk dengan dia. Jadi selama pelajaran yang paling saya buat tahap pertama tuh hanya saya dengan dia saja. Jadi kalau tidak mengerti di mana saya siapkan kertas, saya gambar, saya jelaskan sampai dia mengerti, sampai semengerti. Ternyata setelah 2 minggu dia bisa ajar teman dan dia tidak sibuk dengan ribut dengan Cubi ini Aldes, sampah-sampah mereka nih termasuk si UJ. Jadi kelas itu saya juga kaget sendiri, ternyata ada perubahan besar Mama seperti itu. Jadi saya kasih mereka tugas, jadi saya juga pakai tutor sebaya. Jadi kalau yang sudah mengerti, saya tidak perlu dari satu ke meja karena kita juga harus membimbing mereka secara individu. Sebenarnya kita sebagai guru kita harus membimbing, tapi kita bisa manfaatkan tutor sebaya. Jadi siapa yang sudah tahu, punya tanggung jawab dia. Nah yang troublemaker ini kita bisa bimbing. Kalau misalnya satu kali pertemuan tidak cukup, pertemuan berikutnya kita bimbing dia lagi. Ternyata saya pada pertemuan ketiga, dia sendiri yang punya niat dari dalam hati, dia ajak teman. Jadi saya sampai bangga, sampai saya mau menitikkan air mata. Saya bilang, ibu bangga sekali dengan kau nih, karena selama ini saya hanya stres dengan dia saja, karena dia teriak, dia ribut, dia tidak bisa tenang seperti itu. Jadi saya hanya ambil hatinya, yang sederhana saja kita ambil hatinya, karena dia pusat dari trouble tadi. Nah, kita selesai. Kemudian yang mengenai Pak Adi, jadi nanti dijelaskan oleh Ibu Marlin. Jadi kita tuh punya peran. Jadi kita ada beberapa peran itu. Salah satunya adalah peran sebagai teman. Yang saya amati selama ini, Bapak Adi bersama teman-teman itu melaksanakan peran guru sebagai teman. Peran guru sebagai teman itu bisa jadi anak sekolah juga menganggap enteng, tidak menghargai kita dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Marin. Bisa kita menganggap mereka sebagai teman. Jadi ada beberapa ya. Ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, ada 5 itu. Jadi saya mengamati Bapak Adi selama ini. Bapak Adi perannya dengan anak-anak itu sebagai teman. Nah, teman itu ada positif, ada negatifnya. Nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Maria. Kemudian Ibu Mimin juga seperti tadi. Ibu Mimin, mungkin kita coba dulu. Saya juga sudah mengalami perubahan seperti itu. Karena saya akhir-akhir ini
kan sebelumnya tugas yang saya berikan itu saya periksanya di ruang saya, tetapi beberapa akhir-akhir ini saya periksanya di depan mereka. Jadi mereka tuh mulai berlomba-lomba tuh siapa yang habis duluan. Iya. Jadi itu tuh kalau seandainya mereka punya buku LKP ada buku tugas dan kosong belum ada nilai, ributlah kami. Ibu kami punya nilai mana ini? Pasti belum dibaca ini. Jadi ngotot. Akhir-akhir ini memang memang benar kita harus memberikan mereka penghargaan, harus memberikan menghargai hasilnya mereka. Karena memang kadang permisi kita kadang guru suruh kerja tugas kumpul, kita bahkan tidak periksa. Ternyata anak-anak juga buat apa kita kerja banyak-banyak baru terakhir kita tidak diperiksa hasil ujian dan diperiksa atau hasil ulangan. Tapi tugas tuh kadang tapi beberapa minggu ini saya mulai mencoba untuk ini begini mereka tidak kerja, ini tidak kerja. Saya cobalah dengan dengan mencoba untuk langsung di depannya mereka datang bawa, saya baca, terus kita langsung cek mereka punya sudah benar apa yang harus mereka. Ternyata memang walaupun tidak semua, tapi 1-2 orang yang agak error tadi sudah agak mulai menunjukkan hal-hal yang baik, seperti misalnya William Moa dengan John Hendrik itu tuh parah itu. 3 orang di kelas 9A itu parah 3 orang itu. Tetapi ketika saya ke mereka misalnya, oh ini peta, oh ini gambarnya seperti ini, langsung di saat itu juga saya ya walaupun mereka masih ribut tapi setidaknya mereka mau ikut andil. Capek ibu tulis terlalu banyak. Oh ya pakai omong saja, yang penting kan pakai omong saja. Ibu dengar, ibu catat di sini. Oke, kayak John Hendrik, mereka tidak suka yang terlalu menulis. Mereka senangnya omong, berpendapat. Jadi diskusi. Ibu ini begini, dan mereka langsung berbalas kata. Itu jadi beberapa anak itu saya amati, oh ya, jadi kalau mereka mau ini ya saya juga mungkin, dan juga saya juga merasa, saya juga sering tanya mereka, kamu kenapa? Ibu, kita di libur terus, kapan kami olahraganya? Kami itu mau olahraga, ibu mau senang, mau bersenang-senang. Kalau jadi saya pikir, oh mungkin terlalu banyak di dalam kelas mereka, mungkin mereka bosan. Saya juga kadang bosan, kita hanya begini saja kan, ya di kelas diskusi, kita presentasi, bahas. Iya ibu, sekali-sekali kita keluar kan. Terus kemarin juga saya mencoba kasih mereka tugas berkaitan dengan yang mungkin kita sudah bahas di bawah itu, yang tentang ekonomi kreatif untuk ujian semester, untuk ujian akhir penilaian keterampilan. Saya kasih dari saya nih, saya bilang kamu harus buat iklan tentang sekolah karena materi tentang ekonomi kreatif. Langsung 1 orang 2 orang bantah, ibu subsektor itu ada 14 loh, kenapa cuma dipilih 1? Akhirnya saya rubah lagi, oh ya mulai sekarang bukan hanya dari ibu, maunya dengar dari kamu maunya apa, nanti kita bahas bersama, kita buat yang seperti itu. Nah sekarang mereka mulai konsultasi, ibu kalau kami 2 orang buatnya ini bisakah, buatnya dari kerang bisakah? Jadi mereka punya ekspresi, kami punya kreativitas sendiri, jadi mereka bisa berpikir sendiri apa yang mau mereka buat. Hanya itu saja. Kadang di kelas juga saya itu kebanyakan mungkin guru-guru pastilan itu saya jarang sekali memberikan materi, bahas materinya mungkin hanya 50%. 50% saya cerita. Ya, cerita itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, pengalaman-pengalaman teman, pengalaman-pengalaman orang lain. Maksudnya itu supaya berbagi bahwa kehidupan mereka di rumah, kehidupan kita yang di pelosok, kehidupan kita yang dari desa itu kita bisa bisa maju. Akhirnya beberapa anak itu mungkin memang kita dari sekolah juga mungkin harus lebih memberikan ruang ke anak mereka lebih mengembangkan mereka punya diri, bukan hanya belajar tahu di kelas teori toh. Itu juga mereka sering mengeluhnya tentang itu, mengeluh tentang kurangnya, maksudnya mereka mau yang bersenang itu kan. Lalu kemarin juga kita ada larangan tentang bawa HP. Kemarin mereka bawa HP. Jadi ketika saya bilang mereka, saya tidak perlu lagi omong. Ibu minta kamu punya HP. Habis pelajaran boleh diambil. Habis kelas selesai, pelajaran sekolah selesai boleh diambil di biro. Dengan sendirinya mereka menikah. Kelas tapi mereka tidak ini. Saya lebih ke personal saja, kesepakatan kelas antara kau dengan saya saja. Jadi kita kesepakatan kelas itu bukan cuma yang kita sepakati, tetapi apa yang mereka inginkan seperti itu. Dan itu satu persatu kita tanya. Jadi saya kemarin buat di kelas 7A, benar bahasanya terlalu sadis anak-anak. Jadi saya sudah buat 2-3 kali refleksi. Jadi kita juga kita harus rajin buat refleksi. Kita dengar suara dari anak-anak. Kamu maunya pelajaran bahasa Inggris yang seperti apa sih?
menurut kamu yang supaya tidak membosankan, menurut kamu apa? Nanti mereka tulis saja, kasih kamu tulis saja, jadi biar mereka tulis. Jadi saya dalam satu refleksi itu hampir 90% itu mintanya permainan. Nah, mintanya permainan, jadi saya juga harus merancang permainan karena kita menuntun anak seperti itu. Mama Yunita mau ditambahkan? Mau sampaikan terima kasih untuk ketiga guru penggerak dengan mengikuti program guru penggerak. Saya tidak refleksikan soal itu, tapi saya melihat dari semangat ketiga guru penggerak setelah mengikuti program ini lalu bisa berbagi. Jadi di sini saya melihat bahwa yang pertama lebih ke refleksi guru. Iya. Lebih ke refleksi guru. Jadi sebenarnya kita guru ini yang harus merefleksikan. Karena kalau peserta didik kita ibaratkan seperti tumbuh-tumbuhan, sehingga kita masing-masing merefleksikan bagaimana cara merawat. Dan kita harus sadar bahwa kita punya kekurangan banyak. Selama ini lebih mempersalahkan peserta didik. Sebenarnya kita yang mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, mungkin hal yang baik ini kita perlu semua satu sekolah ini, semua guru kita harus sama-sama bergeraknya sama-sama. Mengapa harus sama-sama? Karena kalau ada guru yang sudah mulai dengan seperti ini, lalu ada guru yang mungkin tidak pernah mengikuti, maka akan tetap seperti itu. Karena satu sekolah semua guru harus kompak. Kalau siswa kita mau mereka buat kesepakatan, maka guru juga perlu membuat kesepakatan. Bagaimana kita di kelas, karena kita tidak hanya di kelas. Bagaimana kita lihat perkembangan anak di luar kelas. Ini yang lebih kadang-kadang di dalam kelas kita memberikan motivasi. Tetapi ketika anak di luar kelas tidak seperti yang kita harapkan. Itu saya melihat kenyataan. Jadi kalau kita hanya fokus di dalam kelas, maka tujuan kita untuk anak punya masa depan menurut saya tidak akan tercapai. Jadi maksudnya kita refleksi diri yang kita berikan di dalam kelas juga kita mengikuti di luar kelas, dan itu perlu kita merubah. Kita guru semua ini perlu merubah cara berpikir bagaimana cara menghadapi semua anak, sehingga yang kita harapkan bahwa anak mau berubah dengan sekarang profil pelajar Pancasila itu kan kembali ke karakter peserta didik. Jadi menurut saya kalau hal yang baik ini kita semua guru di SMP Nubara, kalau kita mungkin belum mengikuti calon guru penggerak, tetapi dengan yang sudah dibagikan oleh ketiga guru penggerak, kita coba mulai bersama, maka kita akan melihat perubahan. Itu dari saya melihat, sehingga saya berpikir bahwa ini hal yang positif, budaya positif, tidak hanya untuk anak, tetapi juga dari guru. Karena guru juga di zaman yang sudah sudah maju. Jadi kita semua pada posisi tingkatan seperti ini, maka kita harus berubah. Dari guru merubah, maka siswa juga akan berubah. Kalau dari saya sekian. Terima kasih, luar biasa Mama Yunita. Kita lanjutkan dengan nilai dan peran guru penggerak supaya bisa menjawab pertanyaannya Pak Adi. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan Ibu Marlin, silakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati dan saya banggakan semua Bapak Ibu guru yang berada di forum diskusi kita pada hari ini, pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita saling sharing, berbagi pengalaman di budaya positif ini. Oke. Materi yang akan saya sampaikan nanti ada 3 materi. Yang pertama itu akan saya bahas tentang nilai dan peran guru. Yang kedua saya akan bahas tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Dan yang terakhir 5 kontrol guru dalam mengatasi masalah yang ada di dalam kelas bersama peserta didik. Yang pertama saya mulai dari nilai dan peran guru. Kita mulai dari peran. Peran itu kita sebagai guru, keikutsertaan guru dalam proses pendidikan. Peran kita sebagai guru adalah keikutsertaan
dalam suatu proses pendidikan itu yang disebut dengan peran guru. Nilai itu adalah sesuatu yang dijunjung tinggi yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Dalam hal ini peserta didik. Peran guru, peran kita yang berada di sekolah ini adalah menjadi pemimpin pembelajaran, di mana di dalam kelas kita menjadi seorang pemimpin atau seperti di forum-forum diskusi tertentu. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Kita menggerakkan, kita panggil rekan-rekan kita membuat apa, suatu apa, metode apa, pembelajaran apa yang menggerakkan komunitas praktisi yang baik, yang lebih memajukan sekolah kita. Atau perkembangan murid apa, seperti itu. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain, menjadi contoh. Berikut, mendorong kolaborasi antara guru. Kita saling, contohnya seperti ini, seperti yang kita lakukan pada kegiatan hari ini, mendorong kolaborasi antara guru. Ini Bapak Ibu guru sudah mendorong kami untuk menambah ilmu dalam kegiatan CGP kami. Apa yang kami sudah dapatkan dalam CGP kami tuangkan ke Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Bukan kami di sini merasa diri kami tahu apa segala macam, kita di sini bersama-sama, kita saling sharing, mungkin kurang lebih kita sama-sama untuk memajukan sekolah ini. Berikut, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Di sini saya ambil salah satu contoh yang Ibu Yani sudah sampaikan tadi, bahwa anak yang masalah tadi dia akan menjadi contoh apabila kita sudah mendekati anak tersebut. Bahkan dia mengajar lagi peserta didik, mengajar teman-temannya yang lain. Tutor sebaya. Teman-teman sebaya. Ya, itu ada 5 peran guru yang harus kita tahu. Berikutnya nilai guru. Ada 5 nilai. Yang pertama, mandiri. Bagaimana guru itu harus mandiri, tanggung jawab, reflektif. Harus Setiap hari bagaimana saya punya proses kami di kelas, bagaimana saya dengan rekan guru yang lain. Seperti itu. Kolaboratif, kita saling bekerja sama. Kita punya kegiatan di sekolah ini kebanyakan sudah kita saling kolaboratif. Misalnya dalam kegiatan PTS, UAS kita saling bekerja sama, atau dalam kegiatan-kegiatan hal lainnya dalam pembagian tugas kepanitiaan masing-masing. Inovatif. Di sini mungkin saya sudah melihat banyak Bapak Ibu guru yang sudah inovatif, sudah berkreativitas yang baik menurut penglihatan kami. Di setiap kelas Bapak Ibu guru sudah banyak yang memberikan model-model pembelajaran yang baik, menyenangkan, games di setiap pembelajaran. Baik Bapak Ibu, itu dari nilai dan peran guru penggerak. Saya langsung ke 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada sambil salah satu gambar, ada bulat lingkaran ini. Bertahan hidup yang pertama. 5 kebutuhan dasar manusia pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup yang di sini yang dimaksudkan adalah kesehatan, rumah dan makanan. Itu yang paling penting. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling pertama adalah bertahan hidup, di mana kita membutuhkan kesehatan, di mana kita membutuhkan rumah, dan di mana kita membutuhkan makanan di setiap harinya. Yang berikut dari kebutuhan bertahan hidup, lanjut kebebasan. Kebebasan. Di sini kita semua diberi kebebasan untuk memilih, hak kita, kewajiban kita untuk bebas dalam melakukan sesuatu tindakan yang bersikap positif atau berkarakter yang baik. Seperti itu, menjadi contoh yang baik untuk sesama. Berikut kesenangan. Kesenangan, setiap manusia kita membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan. Seperti kita selalu bahagia supaya selalu awet muda, selalu berpikir positif supaya selalu awet muda. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Berikut yang terakhir, yang keempat ya, kasih sayang dan rasa diterima.
kasih sayang dan rasa diterima. Ini maksudnya di sini seperti kita diterima, keberadaan kita diterima di mana saja kita berada, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Kita merasa kita dihargai, kita disayangi dari sesama kita. Karena apa? Kalau kita punya tutur kata yang baik, kita punya karakteristik yang baik, kita menjadi contoh yang baik, maka semua orang yang berada di dekat kita akan menjadi senang. Seperti itu. Begitupun Berikut, yang dibutuhkan murid. Ya, begitupun yang dibutuhkan murid juga. Kita kalau sudah di dalam kelas selalu ngomong banyak, pasti peserta didik juga merasa bosan. Kita harus buat bagaimana, inovatif bagaimana, kreatif bagaimana supaya di dalam kelas peserta didik merasa senang, refreshing. Mereka punya otak juga tidak jenuh untuk mendengarkan pembelajaran dari kita. Yang terakhir, penguasaan. Setiap kita manusia, baik guru maupun peserta didik, punya penguasaan masing-masing, punya otak yang berguna di setiap kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya ada peserta didik yang kurang mampu masuk di akal, atau pembelajaran yang Bapak Ibu guru kasih mereka kurang serap, atau ada yang peserta didik yang cepat tangkap, atau ada peserta didik yang lebih senangnya games, ada peserta didik yang lebih senangnya mendengarkan atau berdiskusi, seperti itu. Itu kebutuhan setiap masing-masing. Terus saya tambahkan lagi, anak-anak itu memiliki kodrat, yaitu kodratnya bermain. Jadi kita juga lihat harus dengan dia punya tahun umur. Ada wirana yang sudah di ini, wiraga, wirana, wirama. Kalau wiraga itu dari 0 sampai 8 tahun, TK, PAUD, SD. Kalau wiraga wirana 9 tahun sampai 16 tahun, SD, SMP. Kalau wirama 17 tahun sampai dengan 24 tahun. Itu antara SMP dan SMA. Oke, itu penjelasan materi dari 5 kebutuhan dasar manusia. Saya lanjut ke Posisi kontrol. Ya, posisi kontrol. Yang Kak Adi punya permasalahan di dalam. Ya. 5 posisi kontrol itu seperti ini yang dimaksud adalah hukuman. Hukuman adalah tindakan pendidikan yang sengaja dan secara sadar diberikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji. Itu penghukum, menyalahkan. Kau ini sudah buat salah. Seperti itu. Datang terlambat lagi, itu langsung penghukum. Murid yang kedapatan melanggar kesepakatan keyakinan kelas tanpa mempedulikan alasannya. Contohnya hukuman fisik maupun verbal akan diberikan kepada murid tersebut. Hal ini mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, tidak suka, dan dampaknya negatif lainnya. Dia dendam, misalnya kalau kita di dalam kelas kita marah kepada anak, kau ini ribut sekali, tempeleng atau cubit, atau malas kerja PR. Itu kita misalnya kita menghukumnya dengan mungkin kata-kata yang ini kurang berkenan di hati, mereka dendam. Anak-anak itu sebagai penghukum, kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah di sini pada posisi ini biasanya guru bicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Pembuat rasa bersalah. Menusuk sampai di hati. Dia selalu membuat anak itu selalu disalahkan. Ini seorang guru selalu memberi kesalahan kepada itu murid. Kau ini bagaimana, disuruh kerja? Begitu, tidak kerja lagi tugas. Yang sama saja. Contohnya guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatan peserta didik tersebut. Akibatnya peserta didik akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri lingkungan pergaulannya. Tidak boleh buat begitu. Karena peserta didik kalau misalnya bisa ambil salah satu contoh di dalam kelas. Peserta didik nama Noven, kamu
selalu terlambat terus. Lain kali tidak boleh terlambat. Lihat teman-teman yang lain, mereka bisa, kenapa Noven tidak bisa? Dia merasa bersalah tuh, kenapa teman-teman lain bisa datang pagi-pagi, saya tidak bisa. Begitu juga dengan kita guru, seperti itu. Yang ketiga, posisi teman. Nah, di sini posisi teman, guru akan bersuara dengan Mohon ramah, perhatian cenderung untuk para bersenandau, sekretaris kelas. gurau, untuk menghangatkan Laborasi suasana. meja piket. Kau ini, no, bagaimana? Kau kabar? Baik-baik ibu, seperti itu. Kan kayak bersenda gurau. Kita kayak dekat sekali dengan peserta didik. Contohnya, tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang. Tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Pada posisi ini bisa saja guru terjebak pada hubungan yang negatif. Jadi kita sebagai seorang guru harus jarak antara guru, status kita tuh beda, di rumah beda, di sekolah beda, seperti itu. Jadi kita agak mencari celah jarak sedikit untuk peserta didik. Oh, saya ini guru di sekolah, saya ini peserta didik di sekolah. Ada saatnya kita saling bersenda gurau atau main gila seperti itu, ganggu peserta didik atau peserta didik yang guru seperti itu. Baik, jadi mungkin saya mau tambahkan sedikit ya mengenai posisi guru sebagai teman. Jadi mungkin ada positifnya, ada negatifnya. Jadi anak-anak itu akan beranggapan, ya, saya dekat dengan guru ini kok begitu sepertinya. Oh, dia akan dekat dengan guru itu, pasti dia begini-begini dan sebagainya. Dan seperti yang permasalahan yang Pak Adi dapat itu, mereka semakin lama mereka akan merasa seperti teman ya Pak Adi, seperti teman begitu, seperti teman dekat. Jadi kadang-kadang Pak Adi merasa ada seperti kayak tidak menghargai karena lebih tidak menempatkan diri seperti itu. Mereka sudah merasa Jadi terlalu dekat, akhirnya dengan sendirinya anggap sama. mungkin masih ada dua posisi lagi. Bisa tambahkan. Kalau permasalahan itu mungkin saya lebih kepada anak-anak yang malas kayak masuk ke sekolah itu tidak ada pokoknya bawa badan tapi otaknya itu gimana? Kosong. Duduk dengar yang lain semangat. Itu mereka ini apa? Kayak pikiran tempat lain. Dan itu setiap kelas saya dapatkan ada beberapa. Iya. Itu yang cowok itu yang lebih ke cowok itu 99%. Mungkin 1-2 orang saja yang cewek yang otaknya kosong hanya begini tapi pikirannya tidak jauh tuh kan. Kayak ini saya buat apa di sini? Jadi Kalau yang lain semangat bagus. yang lain semangat bagus. Konsep yang berteman dengan siswa menjadi seorang orang tua buat mereka itu saya juga laksanakan. Iya. Cuma di sini mungkin yang saya fokuskan itu yang yang tidak perhatian. Mungkin perlu dibimbing terus ya Pak Ade. Melakukan pendekatan terus, tapi mungkin harus ada jarak juga supaya mereka juga tidak mereka juga tahu batas. Baru ada lagi yang mengenai kebutuhan anak itu sebenarnya fokusnya di anak. Jadi misalnya kita sudah buat kesepakatan kelas. Kemudian dalam pelajaran ada anak yang nyenyak sekali. Pernah tidak ya kita temukan seperti itu ya? Itu biasanya Bapak Ibu mereka buat bagaimana? Biarkan dia tidur. Ibu Eta tegur. Terus respon dari anak. Cuci muka. Kalau Mama Yunita ketemu anak nyenyak, Saya kasih bangun setan. kasih bangun Sampai dia tidur. Mereka jujur. Iya. Kita bilang ibu tadi malam saya Mete. ada Ya. pesta kan? Iya. Kami biasanya komunikasi dulu. Iya. Berarti sebenarnya sudah jalan ya. Jadi ketika mereka tidur, kita biarkan dia tidur. Tidur sampai senyenyak-nyenyaknya bila perlu. Itu adalah dia sedang melakukan memenuhi salah satu kebutuhan. Jadi dia mengurang dari 5 kebutuhan itu dia kurang. Jadi itu pada saat itu dia lagi memenuhi kebutuhannya. Jadi biarkan dia tidur sampai nyenyak, sampai dia bangun baru kita tanya seperti Mama Yunita. Tadi malam kau buat apa dan sebagainya. Jadi ketika ada keyakinan kelas mereka melanggar, kita konsekuensinya bagaimana kita kesepakatan bersama dan
kita harus mendengar alasan mereka. Kadang-kadang kita bilang, hanya alasan saja, hanya gini saja gitu. Tapi kalau misalnya kita biarkan dia tidur, tetapi teman-teman lain akan terganggu. Mereka dengan sendirinya spontan. Ibu ini tidur, dia lagi tidur, dan itu akan terus. Ribut Karena aja dia bangun. Tidak, saya tidak kasih bangun. Nanti pikiran saya bahwa memberikan peluang juga untuk yang lain. Karena rata-rata kita punya anak sekarang kan, yang laki-laki itu lebih banyak malam mete dan suka main game. Kalau kita biarkan dia tidur nyenyak, maka yang lain akan mengatakan, saya juga bisa tidur dan gurunya tidak tegur. Nah, itu yang kadang-kadang kita dilema kalau mengikuti ini. Jadi saya kasih bangun. Memang saya kasih bangun, ada komunikasi. Maksud saya supaya yang lain juga merasa bahwa tidak baik tidur di dalam kelas. Kita mengarahkan untuk semua. Tapi kalau biarkan dia tidur terus sampai dengan habis pelajaran, ketika dia tidur, kita membujuk yang lain tetap fokus mengajar. Biarkan dia tidur, kita tidak fokus. Biarkan, kita jangan ribut, kita jangan kasih bangun dia dan sebagainya seperti itu. Setelah itu ada satu step yang disebut dengan penyelesaian masalah segitiga restitusi. Jadi ada tahapannya seperti itu. Jadi selain dia sudah memenuhi dia punya kebutuhan, dia bisa tidur. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan penyelesaian masalah segitiga restitusi seperti yang Mama tanyakan tadi. Tetapi ada dia punya step-stepnya, ada resolusinya, ada prosesnya seperti itu. Sehingga apa yang dia sudah yakini, berikutnya dia sudah tahu konsekuensinya, dia tidak akan ini lagi. Dan itu saya tambah lagi, ini masalahnya mestinya kita di lingkungan ini sudah seperti budaya positif membiasakan. Ketika anak ini keluar dari sini, dia masuk di lingkungan baru, sekolah yang baru. Lalu di lingkungan sekolah yang baru itu guru-guru tidak seperti yang kita lakukan di sini, maka akan terganggu. Dia akan malas, saya dulu sekolah di sini, modalnya seperti ini, karena di sini gurunya seperti ini, dia langsung marah, dia langsung pukul. Sehingga nanti yang dia sudah dapat di sekolah ini, tetapi nanti tidak dilanjutkan. Padahal tujuannya sampai dengan dia menyelesaikan pendidikan. Jadi tadi yang saya sampaikan maksudnya, kalau yang seperti ini bahwa semua guru wajib ikut, sehingga pemahaman yang sama untuk menghadapi anak karena proses belajar sampai dengan akhir. Dan saya berpikir tidak hanya di sini, karena anak berkembang terus sampai selesai. Oleh karena itu, mungkin melalui kesempatan seperti ini, titip untuk calon guru penggerak, mungkin dalam diskusi atau bagaimana disampaikan ini sehingga ke depan ini diharapkan semua guru harus tahu ini. Iya. Ini kan kita berpikir ke depan. Kita tidak hanya terputus di sini. Jadi kayak macam kalau kita satu sekolah kita punya satu pemikiran seperti itu mengenai budaya positif ini. Itu jangankan 1 bulan, 2 minggu saja kita rasakan memang dia punya perubahan seperti itu, Bang. Jadi dia punya perubahannya itu sangat, walaupun kita lihat hanya sederhana. Saya juga pertama saya tidak yakin itu saya jalankan ini kira-kira jadi atau tidak, saya tidak yakin. Tetapi setelah saya jalani ternyata berhasil. Jadi bahasa Inggris yang saya hanya kasih taruh-taruh nilai saja, kasih mereka nilai pokoknya anak ini bagus saya kasih nilai. Tapi sekarang setiap kali saya kasih tugas belum sampai mereka sudah datang bersesi-sesi di saya, ibu kasih nilai sudah kak, ibu lihat saya punya benar ke tidak. Kaget begitu seperti itu. Jadi seperti yang Mama bilang, kalau kita menjalankan budaya positif ini, motivasi yang keluar dari dalam hati, dalam sanubari anak itu akan bertahan lama, Mama, sampai dia dewasa. Tidak akan hilang. Tidak akan hilang, walaupun dia di dalam kondisi yang seperti apapun, motivasi yang dari dalam itu akan tetap terpatri di dalam dia punya, dan dia akan masuk. Saya ini pengalaman dengan saya punya anak. Ya dulu kan TK Panter ini. Di sana kan kebiasaan masuk kelas itu harus buka sepatu ya. Jadi masuk kaki kosong. Dan kebiasaan itu sampai di luar, sampai dengan di rumah juga dia lakukan begitu. Sampai sekarang. Tidak, sekarang dia sudah besar tidak lagi. Tapi waktu itu kalau kita ajak ke gereja, dia akan tidak mau pakai sepatu. Sepatunya dia pakai sampai di gereja, dia buka lalu dia pegang saja. Itu kebiasaan saya heran. Kenapa dia seperti ini? Ternyata itu kebiasaan yang di sana diarahkan begitu. Dan sudah terpatri di dalam dia punya pemikiran. Jadi itu sampai dengan kita yang lain, kita pasti rasa heran tuh. Kenapa seperti ini? Sepatu harus dipakai. Tapi di sana diajarkan masuk ke ruangan seperti ini harus buka sepatu. Sampai masuk gereja itu dia akan
keadaan bawah saja. Jadi kalau Ada anak yang bisa terima, tapi ada anak yang tidak bisa menyesuaikan dan dia lakukan terus. Jadi motivasi positif itu hal-hal yang sederhana tapi sangat menyentuh. Mulai dari bahasa yang halus, kata-kata yang bijak, contoh yang baik, bicara yang positif, kemudian tindakan yang positif. Jadi kalau misalnya setiap kali kalau ada anak yang datang, ibu kita bagaimana ini nih, kita bagaimana, itu berarti mereka sudah punya motivasi. Jadi setiap kali kita menghargai mereka, mereka punya motivasi akan tumbuh, mereka punya potensi akan keluar. Jadi mereka lagi tidak takut lagi berbicara, berani berpendapat, berani melakukan sesuatu, karena mereka sudah punya, kita sudah tanamkan rasa percaya diri kepada mereka punya, setiap mereka punya individu. Terus berikan kami kepercayaan, kami akan membuat sesuatu yang baik. Oke. Lanjut. Oh ya, mengenai sudah selesai. Oh ya, mengenai posisi kontrol, yaitu posisi pemantau. Dari teman kita ke pemantau. Pemantau itu guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Contohnya, guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Akibatnya, murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran diri. Seperti sini berarti posisi yang paling ideal. Manajer paling ideal. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran peserta didik. Contohnya, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. 5. Kontrol posisi guru dalam kegiatan di kelas. Jadi Bapak Ibu mulai refleksi, saya ini di posisi apa sebenarnya? Ya, seharusnya kita guru yang idealnya adalah sebagai manajer, membuat anak bertanggung jawab, merasa oh kalau salah tuh harus buat bagaimana supaya jangan mengulangi hal ini. Mengenai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kita memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu merupakan semacam proses kolaboratif kita dengan peserta didik untuk mencari solusi. Jadi solusi pada permasalahan mereka, dan konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum dapat diukur. Jadi segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menstabilkan tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jelas keyakinan yang kita sudah buat bersama di dalam kelas. Dalam menstabilkan masalah, pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang. Jadi kita juga harus bisa mengontrol emosi kita ketika anak berbuat salah. Kita ajak mereka dengan tenang, kita juga dengan hati yang tenang. Jadi kita kembali ke suasana hati yang baik. Kemudian kita menyelesaikan masalah. Jadi menstabilkan identitas itu dimulai dengan menanyakan, menstabilkan identitas itu kita mulai dengan memberi pernyataan yang positif, seperti berbuat salah tidak apa-apa. Misalnya ibu juga pernah berbuat salah, semua orang pernah berbuat salah, manusia tidak sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu, namun kita bisa menyelesaikan masalah ini, ya, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ketika kita menstabilkan masalah, anak itu akan terbuka. Nanti dia akan jujur menceritakan,
dia akan jujur menceritakan. Iya. Atau juga menstabilkan masalah juga kita bisa menanyakan mereka punya perasaan sekarang. Misalnya, Setelah melakukan misalnya si Nana, kamu juga berbuat salah pasti ada alasannya. Nanti dia jelaskan, iya ibu saja yang jelaskan dia, iya ibu, dan itu biarkan dia Mengeluarkan. ungkapkan, biar dia ungkapkan semua apa yang kesalahan yang ada di dalam hatinya. Kemudian pada validasi tindakan yang salah itu kita bisa dengan melaksanakan suatu pernyataan yang membuat dia agak tercengang seperti itu, misalnya, untung kau tidak pukul dia tadi seperti itu ya. Untung kau tidak ini apa nih, kau tidak lempar batu. Kalau tidak, Kalau dia darah bagaimana ya? Kalau begini kita bisa masalah tambah besar ini. Kemudian kita akan mengorek dia. Jadi seperti mencari tahu seperti yang tadi menstabilkan tadi, biarkan dia meluapkan emosinya. Kemudian kita juga harus duduk mendengarkan alasannya, alasan kenapa dia melakukan tindakan yang salah. Dari kita duduk mendengarkan dia menjelaskan alasan dari dia melakukan, itu sudah termasuk validasi mengakui kesalahan ya, validasi tindakan yang salah. Jadi dia secara tidak sadar dia sudah mengakui tindakannya bahwa sebenarnya itu salah. Dia akan mengungkapkan sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Biasanya kalau menanyakan keyakinan kelas itu kita awali dengan menanyakan cita-cita. Bisa tidak ya? Bisa. Menanyakan, besok-besok Putri mau jadi apa? Putri mau jadi dokter. Kira-kira harus disiapkan dari sekarang atau tidak? Kira-kira belajarnya bagaimana dan sebagainya. Kita juga bisa menceritakan tentang keluarga mereka. Misalnya mamanya seorang pengusaha sukses atau bapaknya yang berjuang walaupun dengan sebagai tukang ojek tapi berjuang untuk anaknya. Itu juga kita bisa bangkitkan dia punya semangat, dia punya pikirannya begitu. Jadi kemudian baru kita bawa ke nilai-nilai yang disepakati. Misalnya, Putri, kira-kira kita kesepakatan kelas bagaimana? Gitu. Kita harus bersikap baik terhadap teman, menghargai teman, mempercayai teman dan sebagainya. Itu kemudian kita beri dia bayangan tentang suatu kelas yang ideal, suatu lingkungan yang ideal, nyaman, suatu lingkungan yang nyaman. Kira-kira kalau kita semua berdamai, kita saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, kira-kira suasana sekolah seperti apa ya? Pasti luar biasa seperti itu. Jadi kita memberikan, menguatkan pemahaman, memberikan keyakinan yang dia akan sehingga motivasi dari dalamnya akan keluar, seperti akan muncul. Begitu saja untuk segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Mau sampaikan terima kasih untuk ketiga guru penggerak. Dengan mengikuti program guru penggerak, saya tidak refleksikan soal itu, tapi saya melihat dari semangat ketiga guru penggerak. Setelah mengikuti program ini lalu bisa berbagi. Jadi di sini saya melihat bahwa yang pertama lebih ke refleksi guru. Iya. Lebih ke refleksi guru. Jadi sebenarnya kita guru ini yang harus merefleksikan. Karena kalau peserta didik kita ibaratkan seperti tumbuh-tumbuhan, sehingga kita masing-masing merefleksikan bagaimana cara merawat. Dan kita harus sadar bahwa kita punya kekurangan banyak. Selama ini lebih mempersalahkan peserta didik. Sebenarnya kita yang mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, mungkin hal yang baik ini kita perlu semua satu sekolah ini, semua guru kita harus sama-sama bergeraknya sama-sama. Mengapa harus sama-sama? Karena kalau ada guru yang sudah mulai dengan seperti ini, lalu ada guru yang mungkin tidak pernah mengikuti, maka akan tetap seperti itu. Karena satu sekolah semua guru harus kompak. Kalau siswa kita mau mereka buat kesepakatan, maka guru juga perlu membuat kesepakatan.
bagaimana kita di kelas, karena kita tidak hanya di kelas, bagaimana kita lihat perkembangan anak di luar kelas. Ini yang lebih kadang-kadang di dalam kelas kita memberikan motivasi, tetapi ketika anak di luar kelas tidak seperti yang kita harapkan. Itu saya melihat kenyataan. Jadi kalau kita hanya fokus di dalam kelas, maka tujuan kita untuk anak punya masa depan menurut saya tidak akan tercapai. Jadi maksudnya kita refleksi diri, yang kita berikan di dalam kelas juga kita mengikuti di luar kelas, dan itu perlu kita merubah. Kita guru semua ini perlu merubah cara berpikir, bagaimana cara menghadapi semua anak, sehingga yang kita harapkan bahwa anak mau berubah dengan sekarang profil pelajar Pancasila itu kan kembali ke karakter peserta didik. Jadi menurut saya kalau hal yang baik ini kita semua guru di SMP Nubara, kalau kita mungkin belum mengikuti calon guru penggerak, tetapi dengan yang sudah dibagikan oleh ketiga guru penggerak, kita coba mulai bersama, maka kita akan melihat perubahan. Itu dari saya melihat, sehingga saya berpikir bahwa ini hal yang positif, budaya positif, tidak hanya untuk anak tetapi juga dari guru, karena guru juga di zaman yang sudah sudah maju. Jadi kita semua pada posisi tingkatan seperti ini, maka kita harus merubah. Dari guru merubah, maka siswa juga akan berubah. Kalau dari saya sekian. Terima kasih, luar biasa Om Yunita.